Ya, Semarang banjir, Pak. Rob. Banjir di mana? Shalom Sobat Terang Kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini, di pertengahan bulan Juni ini ya, kita akan mendengarkan kembali pesan yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Jadi kali ini melalui pelayanan Zoom yang dilakukan oleh Yefta Ministry, dan kita akan mendengarkan apa yang akan disampaikan beliau. Dan salah satu pembicaranya juga kemarin katanya sempat banjir ya dari Semarang ya. Dan saya juga berdoa untuk kalian semua warga Semarang, mungkin kedepannya jangan sampai kena banjir lagi ya. Dan mungkin kita lebih berbenah diri lagi apabila ada sampah-sampah yang menumpuk dibersihkan, parit-parit yang penuh dengan sampah dibersihkan. Juga jangan lupa kita menanam tumbuhan-tumbuhan hijau sekitar pekarangan rumah, mungkin itu bisa menyerap air ya kalau sampai terjadi banjir. Dan kita berdoa supaya tidak terjadi banjir lagi. Nah sahabat kemudian sesuai dengan apa yang pernah dikatakan juga oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni mengenai resesi yang akan terjadi ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan tentulah janganlah khawatir. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa tentunya, yang selalu menyertai kita. Dalam Matius 6 ayat 34 berbunyi, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tetapi bukan berarti bahwa dengan kita punya istilahnya Tuhan berkata jangan kita khawatir, bukan berarti kita berdiam diri saja. Tapi kita juga berbenah diri, kita mempersiapkan diri tentunya. Salah satunya mungkin dengan cara apa? Kita lebih berhemat dalam pengeluaran ya, tidak berfoya-foya, mementingkan apa yang lebih penting dibandingkan kebutuhan-kebutuhan yang lain, atau keinginan-keinginan bahkan yang tidak penting. Dan juga kalau misalkan sampai gaji per bulan kita kurang cukup, mungkin kita bisa mulai melirik usaha-usaha lain, atau kita bisa mencari pekerjaan tambahan tentunya ya, agar tentunya selain kita bisa menabung, kita juga bisa memenuhi kebutuhan kita, tidak mengalami kekurangan, dimana seiring dengan kenaikan harga-harga yang terjadi. Nah sahabat kemuliaan, kita akan mendengarkan langsung saja apa yang disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Sebelumnya jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain, agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung menjadi member, karena artinya kalian sudah mendukung pertumbuhan dari channel Terang Kemuliaan ini. Dan apabila ada di antara yang lain gitu mau bergabung menjadi member dari channel Terang Kemuliaan, silahkan lari ke beranda channel Terang Kemuliaan, lalu klik tombol join di sana. Jangan lupa juga follow TikTok dari channel Terang Kemuliaan. Sahabat Terang Kemuliaan, langsung saja kita akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni pada kesempatan di pertengahan bulan Juni ini. Selamat menyaksikan. Gimana kabarnya Jonas? Baik Pak Daud. Apa kabar juga Pak? Baik. Gimana perkembangannya Jonas? Baik-baik saja Pak Daud. Semua dalam perlindungan Tuhan. Iya. Gimana perkembangan semuanya Jonas? Ya, Semarang banjir Pak. Rob. Banjir di mana? Tayung itu. Di Tayung. Udah lama itu Pak. Rob setiap hari itu. Susah untuk lewat. Kudus ke Semarang. Ya, Semarang siap-siap banjir dong Jonas. Udah lama Pak Robnya itu. Macet total ini. Dari arah Kudus atau mau ke Kudus juga. Macet total. Tenang. Ya tenang aja Jonas. Ya. Itu jadwal rutin berarti ya Jonas? Apa Pak? Berarti itu jadwal rutin ya? Sudah jadi jadwal rutin. Sebelumnya
jam-jam tertentu rocknya. Tapi sekarang ini sudah menjadi rutin dari pagi sampai malam. Oh, pagi sampai malam ya? Iya, Pak. Ya. Gimana Jonas perkembangan semuanya? Malah Pak, masih aman. Walaupun dari segi ekonomi ya masih agak banyak uang PTC, ada sebagian perusahaan-perusahaan besar yang juga mengalami omset yang turun tentunya. Isopar mengalami gimana Jonas? Omsetnya ya udah turun beberapa yang perusahaan-perusahaan besar secara khusus ya saya lihat itu. Kalau menengah sekarang bertahan Jonas. Masih bertahan. Ya, apa yang mau ditanyakan Jonas? Ya Pak itu ya, kita memang percaya aja lah Tuhan pelihara Indonesia. Tuhan pelihara. Buktinya Jonas kan dipelihara Tuhan kan sampai segemuk ini. Amin. Artinya memang Tuhan pelihara betul Jonas. Pasti Pak. Eli aja dipelihara. Iya, burung gagak aja pelihara. Padahal gagak kan makanannya apa Jonas, betul? Bagus kan, tapi kenapa burung gagak aja bisa dipakai? Iya, tuh sesuatu yang mustahil terjadi kan. Tuhan pelihara Elia Jonas. Betul, padahal masa-masa kering kelaparan, tapi Tuhan sanggup pelihara melalui burung gagak. Buktinya Jonas sampai segemuk ini kan tanda diberkati. Amin lah Pak. Yang Sekarang sehat, gimana? Sekarang perkembangan apa nih Jonas yang baru? Ini lagi ramai soal nikel Pak ya. Kenapa nikel? Nikel yang di Raja Ampat, tambang nikel. Itu kan sekarang kan dunia kan lagi membutuhkan banyak nikel ya, karena bahan utama dari baterai kan sekarang banyak mobil listrik. Yes, tapi tenang aja Jonas. Ya. Pasti Tuhan pelihara, amin. Amin. Ya, sebenarnya Indonesia kaya sekali Pak ya, hasil alam, tambang, hasil bumi, laut dan lain sebagainya. Luar biasa. Tenang aja Jonas. Dan ini menjadi PR presiden ya, pemerintahan Pak ya, karena isu adalah banyak negara yang mungkin ingin ya, melirik tanah Papua secara khusus. Tenang aja Jonas. Indonesia itu kan dilewati garis khatulistiwa. Jadi ketahanan pangan itu aman Jonas. Iya Pak. Aman ya Pak, amin, soal pangan Pak. Aman, tenang aja Jonas. Kan Tuhan ada di Indonesia Jonas. Amin. Ya. Mau tanya apa lagi Jonas? Ya itu Pak, soal ini Pak ya, apa namanya itu, gedam ini loh Pak, santet. Santet. Nah, kan, kalau orang suka tertawa nggak bisa disantet Jonas. Itu Pak ya, iya Pak ya. Iya, maka ketawalah setiap hari tapi jangan ketawa sendiri. Padahal selain cinta, ada ledakan tengah malam itu apa sih Pak? Santet itu? Ada kiriman santet bisa, tapi mercon juga bisa Jonas. Ya. Lalu kan ada ini juga sampai nyantet satu dalam rumah tangga keluarga karena nggak suka hati mereka
pasangannya disantet. Bisa terjadi, Jonas. Nah, santet Kalau itu antar pulau bagaimana? biasanya tergantung tingkatannya ya. Kalau tingkatnya masih dasar itu luar pulau agak susah, Jonas. Karena nyebrang laut. Kalau tingkat menengah itu sampai satu negara. Kalau tingkat tinggi kan sampai benua, Jonas. Iya, Pak. Tergantung tingkatannya, Jonas. Tapi kalau kita percaya Tuhan Yesus, hidup dalam Tuhan, ada Roh Kudus, kita tidak bisa disantet, Jonas. Karena ada kuasa Tuhan, Jonas. Gimana, Jonas? Ini ada pertanyaan Pak dari Pak, bahwa bagaimana mematahkan kutub perkataan kalau orangnya sudah meninggal? Apa harus doa pelepasan kutub di depan kuburannya? Tidak, tidak boleh. Tidak usah nih kuburan. Fokus doa, patahkan kutuk sumpah serapah namanya. Selesai, Jonas. Perlu depan kuburan Pak ya? Iya, cukup di depan Jonas saja. Ya, ini ada lagi pada pertanyaan Pak. Jodoh itu takdir dari lahir apa pilihan Pak? Jodoh ada 3, Jonas. Jodoh dari Tuhan, jodoh di tangan manusia, dan jodoh di tangan Hansip, Jonas. Hansip, apa maksudnya Pak? Lah di Gropiok suruh nikah. Gimana, Jonas? Ya benar Pak, di tangan Hansip. Nama ini Pak Ya, Daud. Misalnya nih ada satu hubungan keluarga nih Pak ya. Tapi seseorang karena nggak suka, cemburu, iri dan lain sebagainya, ingin memecah hubungan yang baik ini tuh biasanya pakai ilmunya. ada itu namanya tanah kuburan, Jonas. Ritual Tanah kuburan. tanah kuburan ya. Artinya Atau mantra roh pemecah ada, tapi bisa dipatahkan dengan kuasa darah Yesus. Makanya kita ini setiap hari berdoa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa roh, darah Yesus bentengi rumah kita. Itu, Jonas. betul Pak ya. Harus ada doa terus Pak ya. Gimana, Jonas? Mau tanya apa? Ya, itu sih Pak pertanyaannya Pak. Nah, Pak Daud, saya kejebak dukun tapi dia bilang ilmu putih, tapi ramalannya dia benar semua. Pernah ramal ayah saya meninggal 6 bulan lalu benar. Gimana Ingat, Jonas, itu ramalan pribadi itu tepat karena setan tuh bisa merekayasa. Tapi kalau ramalan negara atau dunia pasti gagal karena bumi dan isinya masih dalam kendali Tuhan. Dan yang kedua, tidak semua orang di negara atau di dunia kan nyerahkan pada setan. Makanya ramalan dunia, negara pasti gagal. Jelas, Jonas? Pasti gagal menurut dunia. Tapi kalau orang itu bisa terjadi Pak ya. Karena setan kan bisa merekayasa, Jonas. Termasuk seperti misalnya kematiannya sekian bulan itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi, Jonas. Tapi itu kan semuanya hidup dan mati masih ada dalam kendali Tuhan, Pak Jonas. Betul, Pak. Oke. Nah, berarti, Oke, langsung. Langsung tanya. Ya, langsung tanya jawab Pak ya. Oke, tanya jawab, Jonas. Yang pertama siapa ini? Ya, siapa ini? Ibu Giok Niang. Silakan Bu. Selamat malam
Pak Daud, Mau Pak tanya apa Jonas. Ibu? Saya mau tanya, kayaknya di rumah saya tuh nggak ada damai sejahtera gitu. Terus sering ada penampakan. Juga saya minta didoain usaha anak saya biar diberkati gitu. Ya kita doa ya. Darah Yesus sucikan, darah Yesus bersihkan. Demi nama Tuhan Yesus, segala roh-roh setan, roh-roh jahat keluar dari tempat ini, keluar dari rumah ini ya Tuhan. Kuasa Yesus bekerja, darah Yesus sucikan rumahnya Tuhan. Dan saat ini Tuhan berdoa untuk anaknya, supaya dibuka berkat, buka jalan rezeki, bebas dari yang jahat, bebas dari kebangkrutan. Dan nama Tuhan dimuliakan, keluarga ini diberkati. Dalam nama Yesus, amin. Lanjut Jonas. Terima kasih Pak Daud. Pak Dervi. Ya silakan Pak Dervi. Halo, salam Pak Pastor Daud sama Jonas. Ya mau tanya apa? Iya, ini saya dengan istri saya ingin bertanya, apakah kami ada kutuk keturunan atau yang lain? Sama juga didoakan biar dapat kerja saya ini. Udah bebas ini, kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, berkati rumah tangga ini Tuhan, berkati pulihkan keluarga ini Tuhan, berkati anakmu ini Tuhan untuk pekerjaan, untuk mencukupi keluarganya Tuhan. Bebaskan roh bangkrut, bebas kegelapan, berkati rumah tangganya, berkati berikan pekerjaan yang terbaik. Dalam nama Yesus, amin. Nggak ada setannya Jonas. Yuk. Ya berikutnya Marcelinus. Halo, selamat malam Pak Tony Daud. Ini mau tanya apa? Saya mau tanya Pak, saya ini kerja apa selalu sial terus, di pekerjaannya selalu sial. Terus Ini ada saya pernah ada kutuk Ya. ini Jonas, harus diputuskan Jonas. terus Angkat tangan nih. saya apa namanya sering istri saya sama istri selalu berkelahi terus setiap hari. Iya, doa angkat tangan nih, patahkan roh jahatnya dulu. Ikuti ya. Darah Yesus, darah Yesus, hancurkan segala Darah kutuk. Darah Yesus, hancurkan segala kutuk. Hancurkan segala kutuk. Darah Yesus, Darah hancurkan Yesus, mantra. hancurkan mantra. Darah Yesus, bebaskan. Darah Yesus, bebaskan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Amin. 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 Doa darah Yesus kayak gini selama sebulan ya. Oke, lanjut Jonas. Pak Daud, Oke, siap, Pak. sebelum ke berikutnya nih ada yang mau menyapa Pak Daud ini. Ken, mana? Di spotlight. Roni. Halo Pak Daud. Salam Pak Oke. Daud. Nanti kita atur ketemu ya Roni. Siap Pak Daud. Pak Oke, Daud. lanjut Jonas. Apa Ken? Ya. Ini Roni ulang tahun ini Pak. Ya, lanjut Jonas. Kalau tidur biasanya mimpi-mimpi buruk gitu. Oke. Berikutnya. Ikut ini bicaranya. Di Halo. Gimana Jonas? Ayo lanjut. Roni ulang tahun itu Pak. Wah, kita doa nanti habis ini untuk Roni ya. Ya Pak, nanti Pak ya. Setelah Iya lanjut. pertanyaan terakhir Pak ya. Oke, berikutnya. Ya, silakan untuk Pak Markus Bunga. Silakan Pak, mau tanya apa? Pak Markus. Dibuka di unmute dulu Pak. Tombol yang bawah kiri bawah Pak. Yang warna merah.
Pak Markus. Berikutnya Pak Nus. Ya, Lewati silakan aja, mau tanya. Jonas. Oke, tolong di unmute ya. Pak Nus nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita lewati juga. Ada. Oh, Pak. Iya, gimana? ya Pak Nus Halo. mau tanya apa Pak? Gimana Pak? Ya, Pak Daud, ini saya punya usaha ini selalu sudah berapa puluh tahun ini saya gagal terus usaha Ini saya. ada kutub sialnya, Jonas. Angkat tangan ya, kita doa ya. Iya. Darah Yesus hancurkan kutuk keturunan. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan kutuk masa depan. Darah Yesus bebaskan roh setan, roh jahat keluar demi nama Yesus. Amin. Doa darah Yesus selama sebulan ya. Baik, terima kasih. Lanjut Jonas. Mojokerto. Ya mau tanya apa Bu? Ya silakan Bu Maya. Ya Bu Maya. Dibuka dulu, di-unmute dulu. Bisa di-unmute dulu, Bu. Ya, itu dipencet tekan tombol itu ya. Malam, Pak. Katanya apa, Ibu? Iya, Pak. Saya minta doa pelepasan. Saya dulu pernah masuk Muslim, tapi sekarang sudah kembali ke Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, sama kerjaan saya ini kan memang persaingannya ketat, Pak. Lah, teman-teman saya itu banyak yang kayak main dukun-dukun gitu, Pak. Bantu doa untuk Kita Tuhan doa jaga ya. saya, Pak. Ya, Pak. Ya, doa. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan roh sial. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan demi nama Tuhan Yesus roh setan, roh jimat, roh jahat keluar demi Yesus. Berkati ya Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Ini Roni, Mas. Jonas, kita doa untuk Roni ya. Tuhan Yesus berkati umur panjang, kejayaan, kehormatan untuk Roni Tuhan. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Berkati Roni Tuhan, naik dan tidak akan turun. Dan namamu dimuliakan dalam ulang tahunnya ini Tuhan. Kejayaan, kehormatan, umur panjang, kesehatan diberikan. Diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Oke, Jonas. Sobat Terang Kemuliaan, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Kiranya apa yang disampaikan bisa kita cerna dengan baik. Dan apabila ada di antara kalian semua yang terbeban dan ingin didoakan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni, silahkan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Zoom yang dilakukan oleh Tom Hayos TV ataupun Yefta Ministry. Kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni diberikan kesehatan agar beliau dapat melakukan pelayanan dengan baik dan juga mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Sahabat Kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Jangan lupa sekali lagi dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menjadi member. Yang belum silahkan bergabung menjadi member dan jangan lupa follow TikToknya. Sahabat Kemuliaan, kita akan bertemu lagi tentunya di lain waktu dan saya berdoa untuk kalian semua. Kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.